Luas, sepupu dari almarhum Pak Robim, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Bukan gila biasa, tatapannya kosong, langkahnya lambat dan tak tentu arah. Rambutnya kusut, matanya merah, dan kadang ia tertawa sendiri, lalu tiba-tiba menangis histeris. Ia adalah bukti nyata dari teror yang merayap di dusun Mandastana. Berbagai cara sudah dilakukan Mak Emah, ibunya. Ia pernah membawa Luas ke puskesmas, ke rumah sakit jiwa di Banjarmasin, bahkan mendatangkan 3 dukun berbeda dari Mandastana, Alala, sampai Jejangkit. Tapi hasilnya nihil. Luas tak kunjung sembuh. Justru makin hari keadaannya makin memburuk. Di rumah, panggung tua yang berderit pelan ditiup angin sore. Luas duduk termenung di pojok kamar, memeluk lututnya. Bibirnya bergetar, matanya menatap ke satu titik di dinding bambu yang lusuh. Dia di situ. Jangan dekat. Nanti dia masuk. Bisiknya lirih, suaranya parau. Mak Emah mendekat sambil membawa segelas air putih. Wajahnya lelah, matanya cekung karena kurang tidur. Minum dulu, Nak. Ini air dari Haji Ridwan. Katanya sudah dibacakan ayat-ayat Quran. Minum ya biar tenang. Bujuk Mak Emah dengan suara pelan. Tapi Luas malah menepisnya, hingga gelas itu terlempar dan pecah di lantai, membasahi lantai papan. Jangan kasih aku racun. Kau kerjasama dengan dia ya. Kau juga bukan emak aku, kata Luas. Mak Emah terkejut. Air matanya tumpah. Hatinya hancur berkeping-keping. Ya Allah, Luas. Ini emak, Nak. Anakku kenapa begini ya Allah? Tiba-tiba Luas tertawa pelan. Tawa itu kering, menggema seperti suara dari dasar sumur. Mereka bisikkan sesuatu ke telingaku setiap malam. Mereka bilang aku harus ikut ke kubur. Mak Emah memeluknya erat, tubuhnya gemetar. Astagfirullah, jangan dengar mereka, Nak. Itu setan, itu jin jahat, jangan dengar mereka. Namun pelukan itu tak menyentuh hati Luas. Ia malah mendorong ibunya keras hingga tersungkur ke lantai. Jangan pegang aku. Tanganmu hitam, Mak. Kau bukan mak aku. Kau itu dia. Jeritanya membuat warga sekitar berdatangan. Mereka melihat Luas yang berontak saat dipegangi. Ia menjerit-jerit seperti kesurupan. Semua orang menahan napas. Pintu kamar itu tertutup rapat. Tapi Luas menatap tajam ke arah daun pintu, seolah melihat sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Setelah perlawanan yang melelahkan, akhirnya Luas berhasil ditenangkan. Warga dengan berat hati dan rasa iba memutuskan untuk menyekapnya di dalam kamar. Mereka mengunci pintu dari luar, berharap Luas tidak melarikan diri dan membahayakan dirinya sendiri. Malam itu, di balik pintu kamar yang terkunci, terdengar suara bisikan diri, tawa yang kering, dan jeritan yang memilukan. Bisikan-bisikan itu seolah ingin mengatakan bahwa Luas bukanlah orang gila, melainkan korban dari teror yang nyata. Kemudian, beberapa hari berikutnya, malam itu, di bawah remang cahaya rembulan yang diselimuti awan tipis, Mbah Kardi duduk bersila, sendirian di dekat makam Ranti. Tangan keriputnya membelai nisan kayu yang dipenuhi taburan bunga melati. Hatinya perih, matanya memancarkan amarah yang membara. Ranti, cucuku, tidurlah yang tenang, Nak. Jangan khawatir. Mbah janji, mereka semua akan mendapatkan balasan setimpal. Mbah tidak akan membiarkan mereka lolos, bisinya. Suaranya parau menahan tangis. Pikiran Mbah Kardi melayang kembali ke suatu sore yang kelabu, saat hari
sebelum Ranti ditemukan tak bernyawa. Sore itu, Ranti datang ke rumahnya dengan wajah sembab dan mata merah. Ia menangis, menceritakan semua beban hidup yang menimpanya. Mbah, Ranti sudah tidak kuat lagi. Setiap hari Ranti bertengkar dengan Mas Tuki. Dia terus curiga, Mbah. Padahal Ranti tidak salah apa-apa. Isanya, suaranya bergetar. Mbah Kardi mengangguk, mengelus rambut cucunya. Sudah nak, bersabar. Namanya juga rumah tangga, pasti ada cobaan. Tapi Ranti menggeleng. Bukan itu saja, Mbah. Ada yang lebih parah. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lirih dan penuh ketakutan. Mandor Jayus, Mbah. Dia terus mengganggu Ranti. Dia sering memanggil Ranti ke kantornya, menyentuh-nyentuh Ranti. Ranti sudah berusaha menghindar, tapi dia tidak mau berhenti. Mbah Kardi mengepalkan tangannya. Sialan, berani-beraninya dia. Air mata Ranti kembali tumpah. Dan kemarin sore, Mbah, dia memperkosa Ranti. Mbah Kardi membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Apa? Di mana, nak? Di pondok perkebunan, Mbah. Dia menarik Ranti ke sana. Ranti sudah berteriak, sudah berontak, tapi dia lebih kuat. Ranti terisa-isa. Kepalanya tertunduk, malu dan jijik. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi amarah. Dan yang paling menyakitkan, Mbah, ada orang lain di sana. Pak Rokim, dia sedang mencari rumput di dekat situ. Dia melihat semuanya. Dia melihat Ranti diperkosa. Tapi dia hanya diam saja, bersembunyi di balik semak-semak. Tidak berani menolong. Cerita itu menusuk hati Mbah Kardi, membuat amarahnya meledak. Ia melihat cucunya hancur, rusak, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa memeluk Ranti, menenangkannya, dan berbisik di telinganya. Sudah nak, jangan menangis lagi. Mbah akan membalaskan semuanya. Mbah akan membuat Jayus dan Rokim mendapatkan balasan yang setimpal. Perbuatan mereka tidak akan Mbah biarkan begitu saja. Tapi Ranti menggeleng. Tidak, Mbah. Ranti tidak mau balas dendam. Ranti hanya ingin hidup tenang. Mbah Kardi hanya mengangguk, seolah setuju. Namun di dalam hatinya, dendam sudah membara. Dan pada saat Ranti pulang dari rumahnya itulah, Mbah Kardi memulai ritualnya. Ia memanggil arwah-arwah yang tersingkir, arwah-arwah yang haus akan dendam untuk membantunya. Dan keesokan harinya, Ranti ditemukan bunuh diri. Dan itu membuat dendam Mbah Kardi semakin membara. Itulah ingatan Mbah Kardi saat-saat sebelum Ranti ditemukan tewas gantung diri. Saat ini Mbah Kardi masih berdiri tegak di atas makam Ranti. Wajahnya tidak menunjukkan raut duka, melainkan tekad yang membara. Tekad seorang kakek yang ingin membangkitkan cucu tercintanya dari kematian. Namun ia tahu nyawa Ranti takkan kembali sebagai manusia biasa. Nyawa bisa ditukar dengan nyawa, tapi dendam perlu dibayar dengan jiwa yang bernyawa. Gumam Mbah Kardi lirih. Ilmu yang hendak ia lakukan disebut balik lamah. Ilmu kuno dari pedalaman Kalimantan. Ilmu ini bisa dipercaya membangkitkan mayat, tapi bukan sebagai manusia. Yang dibangkitkan akan kembali sebagai banasu, roh pendendam yang tidak akan tenang sebelum musuhnya binasa. Ilmu yang sama yang ia gunakan untuk memburu Pak Rokim. Untuk ritual ini, Mbah Kardi telah menyiapkan segala yang dibutuhkan. Pertama, tanah kubur dari tubuh Ranti.
sebanyak 2 genggam, diambil tengah malam saat hujan pertama turun. Yang kedua, darah hewan hitam, seekor ayam cemani yang disembelih dan darahnya ditampung dalam tempurung kelapa. Dan yang ketiga, 1 helai rambut dari musuh utama yang menyebabkan kematian. Rambut milik Mandor Jayus yang diam-diam telah diambil Mbah Kardi saat berpura-pura minta bantuan beberapa hari yang lalu. Dan yang terakhir, 1 cermin warisan dukun, cermin tua, sebagai pengikat antara dunia arwah dan dunia nyata. Setelah mengambil 2 genggam tanah kubur Ranti, Mbah Kardi pulang ke rumah. Ia menunggu hingga malam sudah larut tiba, saat seluruh Mandastana terlelap dalam ketakutan. Malam itu, di sebuah gubuk reot bekas pondok ladang yang telah lama ditinggalkan, Mbah Kardi membentangkan kain hitam bermotif tulak bala. Di tengahnya, ia meletakkan kendi tanah liat berisi campuran darah ayam cemani dan air dari sungai mati di hutan Lempung. Aku memanggil Ranti, anak darahku, cucu rahim keturunanku. Bangkitlah, datanglah dengan angin. Bawalah dendammu kembali ke tanah yang menolak keadilan. Ia mulai membakar rambut Mandor Jayus. Bau gosongnya tajam, menyengat hidung, memenuhi gubuk reot itu dengan aroma kematian. Seketika lampu minyak berkedip-kedip. Api melambung tinggi seolah menari. Bayangan Ranti muncul samar di cermin. Wajahnya pucat penuh luka lebam dan menangis darah. Air mata Mbah Kardi jatuh satu-satu. Tangannya meremaskan di tanah liat hingga retak. Lalu ia menancapkan 2 batang tulang ayam ke dalam tanah bercampur darah, membentuk lambang pemanggilan roh. Angin ribut datang dari arah rawa. Pepohonan galam melengkung seperti membungkuk. Tiba-tiba, jeritan keras terdengar dari dalam tanah kubur. Suara perempuan, terseduh tapi menyeramkan, seperti berasal dari tenggorokan yang tercekik. Tah! Cermin itu pecah sendiri. Kendi meledak tanpa sentuhan. Api padam seketika. Di luar pondok, sesosok perempuan muda berdiri diam. Rambutnya basah berlendir tanah. Bajunya compang-camping dan matanya kosong tak berkedip. Ranti telah kembali. Tapi ia bukan Ranti yang dulu. Ia bukan lagi manusia. Ia menoleh pelan ke arah Mbah Kardi. Tanpa suara, ia melangkah keluar gubuk, menuju kampung. Angin berubah dingin, kabut turun tanpa alasan, dan bayangan dendam mulai menyelimuti Mandastana. Ritual telah selesai. Kini giliran Banasu yang akan menjalankan tugasnya. Singkat cerita, keesokan harinya, sore itu, suasana di perkebunan kakao terasa panas. Bukan hanya karena terik matahari, tapi juga karena amarah Mandor Jayus. Pikirannya kalut, kacau, dipenuhi bayangan kematian dan teror yang tak berujung. 2 nyawa melayang, kecurigaan warga yang terus menusuk. Semua itu membuat Jayus tak bisa berpikir jernih. Pelampiasan dari pikirannya yang kacau adalah para pekerja. Seorang pekerja tua yang tangkas, Pak Toha, tak sengaja menjatuhkan keranjang kakao miliknya, membuat beberapa buah kakao yang sudah matang terlempar ke tanah. Kau buta ya? Teriak Jayus, suaranya menggelegar. Sudah tahu buah kakao itu emas? Kenapa kau menjatuhkannya? Apa kau pikir ini main-main? Pak Toha hanya menunduk, wajahnya pucat. Maaf Pak Mandor, saya tidak sengaja. Tidak sengaja. Alasan saja kau. Cepat bersihkan. Jangan sampai ada yang busuk, bentak Jayus. Para pekerja lain hanya bisa menunduk, saling pandang. Mereka tahu
Mandor Jayus sedang tidak baik-baik saja. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah memarahi para pekerja, Jayus berjalan ke arah motornya. Ia menghela napas, berusaha menenangkan dirinya. Ketika ia melewati jalan setapak yang menjadi saksi bisu kematian Ranti, samar-samar dari kejauhan ia melihat seorang wanita yang mengenakan daster bermotif bunga-bunga berjalan perlahan ke arahnya. Jantung Jayus berdegup kencang. Ia menghentikan motornya. "Ranti," bisiknya. Tangannya gemetar. Ia memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Tapi ternyata itu hanyalah seorang pekerja warga lain yang sedang berjalan pulang. Ia mengenakan daster yang hampir mirip dengan daster Ranti. Jayus menghela napas lega, namun tubuhnya masih gemetar. "Sialan, pikiranku sudah tidak waras. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku harus mengakhiri teror ini," gumamnya. Jayus tahu ia tidak bisa mengandalkan polisi atau warga. Ia harus mencari bantuan dari orang yang mengerti hal-hal gaib. Orang itu tak lain adalah Dukun Sabar. Malam ini, dia bertekad pergi ke rumah Dukun Sabar. Ia ingin meminta tolong kepadanya untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Ia ingin teror ini berakhir. Apapun resikonya, ia ingin hidupnya kembali normal. Singkat cerita, malam selepas maghrib, Mandor Jayus tiba di depan rumah Mbah Sabar. Hatinya berdebar tak karuan, bercampur antara takut dan harapan. Ia mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Dan seorang wanita tua, istri Mbah Sabar, membukakannya. "Cari Bapak ya? Maaf, Bapak sedang semedi di kamar. Silakan tunggu di teras," kata istri Mbah Sabar. Suaranya pelan. Jayus mengangguk, duduk gelisah di kursi bambu. 2 jam terasa seperti 2 tahun. Setiap detik yang berlalu, ia merasa bayangan Ranti semakin mendekat. Suara-suara aneh dari pepohonan di sekitar rumah membuat bulu kuduknya berdiri. Akhirnya, setelah penantian yang menyiksa, Mbah Sabar keluar dari kamarnya. Matanya memancarkan cahaya aneh, seolah ia baru saja kembali dari dunia lain. Ia duduk di hadapan Jayus, menatapnya lurus-lurus. "Ada apa, Nak Jayus? Tidak biasanya kau datang malam-malam begini." Jayus menunduk, tak berani menatap mata Mbah Sabar. Mbah, saya datang kemari karena teror itu, Mbah. Teror Ranti." Mbah Sabar mengangguk pelan. "Aku tahu, rohnya tidak tenang. Dia mencari sesuatu. Saya mau minta tolong, Mbah. Saya mau Mbah membantu saya menuntaskan teror ini. Saya tidak bisa hidup seperti ini. Setiap malam saya dihantui. Saya tidak bisa tidur." "Maaf, Nak Jayus," sela Mbah Sabar. Suaranya tenang namun dingin. "Aku tidak mau ikut campur dalam urusan kalian. Ini urusan pribadi, urusan kau dan arwah Ranti. Kau harus menyelesaikannya sendiri." Sela Mbah Sabar, suaranya tenang namun dingin. Jayus terkejut. Mbah, jangan begitu, Mbah. Saya akan bayar berapapun yang Mbah minta. Saya akan berikan imbalan yang cukup besar." Mbah Sabar menggeleng. "Bukan soal uang, Nak. Ini soal kejujuran. Aku tidak bisa membantu orang yang menyembunyikan kebenaran." Mbah Sabar mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tajam ke mata Jayus. "Sekarang berterus teranglah. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi.
antara kau dan Ranti. Kenapa rohnya sangat dendam padamu? Jayus terdiam, keringat dingin mulai membasahi dahi. Ia masih bersikeras untuk merahasiakan perbuatannya. Tidak ada apa-apa, Mbah. Kami hanya rekan kerja, itu saja, kata Jayus. Ya, kalau begitu, aku tidak bisa membantumu, kata Mbah Sabar, bangkit dari duduknya. Pulanglah, Nak Jayus. Jangan ganggu aku lagi. Jayus panik. Ia tahu, jika Mbah Sabar tidak mau membantunya, ia akan menjadi orang yang paling dicari oleh arwah Ranti. Ia tidak punya pilihan lain. Mbah, tunggu, Mbah. Ya, saya akan cerita. Jayus akhirnya menyerah. Ia menceritakan semuanya tentang bagaimana ia sering mengganggu Ranti, tentang bagaimana ia memperkosanya di pondok perkebunan, dan bagaimana ia tidak peduli saat Ranti mengakhiri hidupnya. Ia menceritakan semuanya dengan suara bergetar dan penuh penyesalan. Mbah Sabar mendengarkan dengan seksama. Wajahnya datar. Setelah Jayus selesai bercerita, Mbah Sabar kembali duduk. Baiklah, kau sudah berterus terang. Aku akan membantumu. Besok malam, kau dan aku akan pergi ke rimba larangan. Jayus merasa sedikit lega, namun juga cemas. Rahasianya kini terbongkar kepada Mbah Sabar. Tapi ada syaratnya, lanjut Mbah Sabar. Ada beberapa hal yang harus kau siapkan untuk ritual ini. Mbah Sabar meminta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mandor Jayus. Ini adalah ritual untuk mengusir roh jahat Ranti. Mbah Sabar membutuhkan, pertama, air dari 7 sumur yang berbeda, melambangkan penyucian yang menyeluruh. Syarat kedua, darah seekor ayam jago putih. Ayam jago putih melambangkan keberanian dan kekuatan untuk melawan roh jahat. Yang ketiga, sehelai rambut dari Tuki, melambangkan hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara Ranti dan suaminya. Syarat keempat, cermin kecil yang sudah diukir dengan tulisan khusus untuk mengikat roh jahat agar tidak bisa keluar dari cermin. Lalu, syarat kelima, selembar kain kafan bekas untuk membungkus cermin yang sudah diukir. Dan yang keenam, kayu pohon beringin yang sudah mati dan kering. Kayu ini akan dibakar sebagai media untuk ritual. Jayus mengangguk. Hatinya campur aduk antara lega karena mendapatkan bantuan dan cemas karena rahasianya kini ada di tangan Mbah Sabar. Singkat cerita, jam 10 malam, mandor Jayus pulang dari rumah Mbah Sabar. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi oleh syarat-syarat ritual yang diminta dukun itu. Mencari air dari 7 sumur, darah ayam jago putih, rambut Tuki, kain kafan. Semua itu bukan hal mudah untuk didapatkan sendirian. Ketika sampai di ujung kampung, tepat di pertigaan dekat warung Mak Sani yang sudah tutup, Jayus melihat 2 sosok duduk di balai-balai. Itu adalah Hardi dan Darto, 2 preman kampung yang pernah berurusan dengan polisi karena menabrak mobil patroli. Sebuah ide licik melintas di kepala Jayus. Loh, kalian? Hardi, Darto, panggilnya. Lagi ngapain kalian di sini malam-malam? Kata mandor Jayus. Hardi dan Darto terkejut. Pak Mandor, jawab Hardi nyengir. Santai-santai aja, Pak. Udah lama gak ngumpul. Jayus pun mendekat. Aku ada kerjaan buat kalian. Lumayan, duitnya banyak. Mau gak? Kata Pak Mandor. Kedua preman itu langsung menajamkan telinga. Kerja apa, Pak? Tanya Darto. Matanya berbinar. Jayus berbisik, menjelaskan syarat-syarat yang diminta oleh Mbah Sabar. Aku butuh kalian mencarikan air dari 7 sumur yang berbeda. Terus mencuri sehelai rambut Tuki dan carikan aku sepotong kain kafan dari kuburan. Terserah kalian ambil dari kuburan yang mana. Hardi dan Darto saling pandang.
Wajah mereka mendadak pucat. Wah. Kalau yang itu, kami nggak berani, Pak. Itu urusan hantu, kata Hardy. Sudah, jangan banyak alasan. Kalian pikir aku tidak tahu kalau kalian itu berani? Aku akan bayar kalian dengan uang yang cukup besar. Kalian akan bisa foya-foya selama sebulan penuh, bentak Jayus. Mendengar kata uang, mata mereka kembali berbinar. Pikiran mereka berkelahi dengan ketakutan. Tapi akhirnya keserakahanlah yang menang. Berapa, Pak? Tanya Hati. Ini, kata Jayus, dengan mengeluarkan segepok uang dan memberikannya pada Hardy. Ini DP-nya. Sisanya akan kubayar setelah semua barang sudah ada di tanganku. Kedua preman itu menyanggupi. Setelah Jayus pamit, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Dasar bodoh, kata Hardy memegang uang itu. Dia pikir kita ini dukun beneran yang percaya sama ginian. Darto juga mengangguk. Betul, Kang. Kita tidak perlu susah-susah. Buat apa cari air dari 7 sumur? Ambil saja air dari 1 sumur, lalu kita bagi jadi 7 wadah yang berbeda. Pintar kau. Hardy menepuk pundak Darto. Untuk rambutnya Tuki, ya rambutku saja sudah cukup. Rambutnya Tuki kan sudah jarang-jarang. Nanti malah ketahuan kalau kita ambil. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak, merencanakan kebohongan licik mereka. Dengan uang yang ada di tangan, mereka berdua merasa seperti raja. Mereka tidak peduli dengan kutukan atau teror. Yang mereka tahu, mereka akan mendapatkan uang dengan mudah. Mandor Jayus pulang dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan karena dukun sabar setuju membantunya. Tapi ada juga sedikit kesombongan karena ia merasa bisa membeli solusi atas masalahnya. Dalam hati, ia meyakinkan diri, ini pasti berhasil. Teror akan segera berakhir. Namun, saat ia sampai di jalan yang sama, di mana Ranti ditemukan tergantung, pikirannya kembali kacau. Ketakutan yang selama ini ia tekan kini merayap naik. Ia mempercepat laju motornya, seolah ingin lari dari bayang-bayang masa lalu. Di tengah kegelapan yang pekat, sorot lampu motornya menyinari jalan. Tiba-tiba, ia melihat siluet seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan, memakai kerudung. Jayus menghentikan motornya, mendekat dengan perasaan tak menentu. Loh, Neng, sendirian saja? Malam-malam begini dari mana? Kok sendirian? Tanya Pak Mandor mencoba berlagak ramah. Wanita itu menoleh, wajahnya tertutup kerudung. Saya menunggu ayah, Pak. Habis dari rumah saudara mau dijemput. Melihat wajahnya yang samar-samar, terlihat cantik di bawah kerudung, sisi buaya Jayus kembali muncul. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk berbuat baik dan menghilangkan ketakutannya. Ayahmu pasti capek, Neng. Biar saya antarkan pulang daripada nanti kemalaman. Di sini banyak begal, tawarnya sok pahlawan. Wanita itu awalnya menolak. Tidak usah, Pak, terima kasih. Ayah saya sebentar lagi sampai. Namun Jayus memaksa. Ayolah, Neng. Tidak usah sungkan, saya kenal semua orang di kampung ini. Ayo naik. Wanita itu akhirnya pasrah dan naik ke motor Jayus. Sepanjang jalan, Jayus tak henti-hentinya menggoda. Kok diam saja, Neng? Sudah punya pacar ya? Tanyanya, tertawa genit. Wanita itu hanya menjawab 1 atau 2 patah kata. Suaranya pelan, dingin, seolah tak peduli dengan godaan Jayus. Perjalanan yang terasa panjang itu akhirnya sampai di sebuah persimpangan. Di sebelah kiri ada jalan setapak yang menuju pemakaman desa. Tiba-tiba wanita itu menepuk pundak Jayus. Pak, berhenti di sini, katanya. Loh, kenapa? Rumahmu di mana? Tanya Jayus. Rumahku di sana, Pak, jawab wanita itu sambil menunjuk ke arah pemakaman.
Jayus menoleh bingung. Loh, di pemakaman. Di sana tidak ada rumah. Jayus menoleh kembali ke arah wanita itu, hendak melihat wajahnya. Seketika, jantungnya serasa berhenti. Wajah wanita itu tidak cantik lagi. Wajahnya buruk rupa, pucat pasi, dengan mata melotot dan bibir membiru. Rambutnya yang tadinya rapi kini acak-acakan dan basah oleh lendir tanah. Itu bukan wanita. Itu adalah hantunya Ranti. Kau akan mengantarku pulang, teriak hantu Ranti, suaranya parau dan dingin. Jayus berteriak histeris, menjatuhkan motornya. Ia berlari secepat kilat, dikejar oleh hantu Ranti yang melayang-layang di udara. Tidak, jangan ganggu aku. Pergi kau, pergi, teriaknya. Hantu itu terus mengejar. Tawa serak dan melengkingnya memenuhi kegelapan malam. Tangannya yang dingin dan kaku mencoba meraih leher Jayus. Jayus merasakan hawa dingin yang luar biasa. Ia terhuyung, terjatuh, dan hantu itu langsung mencengkramnya. Jayus melihat wajah mengerikan Ranti di depannya. Matanya yang cekung memancarkan dendam yang membara. Lidahnya menjulur, dan dari mulutnya keluar gumpalan hitam yang menjijikkan. Dalam keadaan panik, Jayus merogoh kantong celananya. Ia mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi bubuk jimat yang diberikan Mbah Sabar kepadanya. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia menaburkan bubuk itu ke wajah hantu Ranti. Seketika, hantu Ranti menjerit kesakitan. Tubuhnya memudar lalu menghilang. Jayus tergeletak di tanah. Tubuhnya dipenuhi luka-luka akibat perlawanan. Ia berhasil selamat. Tapi ia sadar ini bukanlah akhir. Aduh, bubuk jimat ini tidak akan bertahan selamanya, gumamnya sambil menahan sakit. Aku harus menemukan cara lain. Aku harus menghancurkan Ranti. Jayus bertekad, ia harus kembali ke Dukun Sabar. Ia harus meminta bantuan yang lebih kuat. Ia harus memusnahkan Ranti, apapun resikonya, karena ia tahu jika ia tidak melakukannya, Ranti tidak akan pernah berhenti. Singkat cerita, sore itu, Hardi dan Darto datang menemui Mandor Jayus. Wajah mereka berdua terlihat sumringah, penuh kemenangan. Mereka membawa sebuah tas kain yang berisi persyaratan ritual yang diminta Mbah Sabar. Tapi senyum mereka seketika luntur saat melihat wajah Jayus. Wajahnya dipenuhi luka-luka lecet, goresan-goresan merah, seolah habis jatuh dari motor. Astaga, Pak Mandor, wajah Bapak kenapa? Seru Hadi, pura-pura kaget. Diam, ini bukan urusan kalian. Habis kecelakaan semalam setelah bertemu kalian, bentak Jayus. Oh, kalau begitu, ini Pak, semua sudah ada. Air dari 7 sumur, rambutnya Tuki, dan kain kafan bekas dari kuburan. Jayus mengambil tas itu, lalu menatap mereka tajam. Sisa pembayaran nanti saja dulu, setelah semua ini selesai, kata Jayus. Mendengar itu, Hardi dan Darto saling pandang, lalu menggerutu dalam hatinya. Sialan, untung saja kita akalin dia. Ternyata sisanya tidak dibayar oleh dia, bisik Hardi pada Darto. Mereka pun pamit, pulang dengan wajah kesal. Tanpa pikir panjang, selepas maghrib, Mandor Jayus pun meluncur ke rumah Mbah Sabar. Ia menyerahkan tas kain berisi persyaratan ritual. Mereka berdua lantas duduk di teras, mengobrol santai hingga jam 12 malam. Ini semua sudah lengkap, Mbah. Semua sudah ada, kata Jayus, matanya penuh harap. Mbah Sabar mengangguk, lalu menatap langit malam yang gelap. Sudah waktunya, Nak. Ayo. Mereka berdua berjalan menuju perkebunan kakao. Udara malam terasa dingin dan mencekam. Bintang-bintang tertutup awan gelap, seolah alam turut berduka. Di tempat Ranti ditemukan tergantung, Mbah Sabar mulai ritualnya.
Ia membentangkan kain hitam, menaruh semua persyaratan ritual di atasnya. Ia mulai membacakan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Asap kayu dari pohon beringin yang dibakar mengepul, menyebar di seluruh perkebunan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Pepohonan kakao bergoyang-goyang, seolah sedang menari. Cahaya dari obor yang dibawa Jayus dan Mbah Sabar berkedip, hampir padam. Di kejauhan, sesosok perempuan muncul. Ia tidak bicara, hanya melangkah perlahan ke arah mereka. Rambutnya panjang, acak-acakan, menutupi wajahnya. Tangannya tergantung lemas, namun gerakannya begitu menyeramkan, seolah ia adalah boneka yang dimainkan oleh tangan tak terlihat. Mbah Sabar dengan suara bergetar memerintahkan Jayus. "Cepat, ambil cermin itu. Kita harus mengikatnya di sana." Jayus dengan tangan gemetar mengambil cermin yang sudah diukir. Ia melihat sosok Ranti di depannya. Sosok itu tidak melayang. Ia berjalan, tapi setiap langkahnya begitu ringan dan tak berjejak. "Masuk ke sana, kembalilah kau ke dunia arwah," teriak Mbah Sabar mengarahkan cermin ke arah hantu Ranti. Namun hantu Ranti tidak bergeming. Ia hanya berhenti, lalu perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Rambutnya yang menutupi wajahnya tersingkap. Dan Jayus melihat mata Ranti yang cekung dan kosong, tanpa bola mata. Matanya memancarkan amarah yang membara. Hantu Ranti menoleh ke arah Mbah Sabar, lalu menunjuk ke arah syarat-syarat ritual. Ia menunjuk ke arah air, rambut dan kain kafan. Lalu ia menunjuk ke arah Mbah Sabar dan Jayus, seolah sedang menuduh. Tiba-tiba hantu Ranti tertawa. Tawa yang melengking, dingin dan mengerikan. Suaranya bergema di seluruh perkebunan. Mbah Sabar dan Jayus terkejut. Mereka tidak mengerti. "Mbah, kenapa? Kenapa dia tidak mau masuk?" tanya Jayus. Suaranya gemetar. Mbah Sabar menatap syarat-syarat ritual itu. Ia mengambil kain kafan, membukanya. Dan ia melihat kain kafan itu adalah kain kafan biasa. Ia mengambil rambut itu. Ia juga tahu mungkin rambut itu adalah rambut palsu. Ia mengambil air dari 7 wadah itu. Itu juga adalah sepertinya air dari 1 sumur, bukan dari 7 sumur yang berbeda. Mbah Sabar membelalakan matanya. "Sialan, kita ditipu." Seketika hantu Ranti melompat, mencekik leher Mbah Sabar. Tubuh Mbah Sabar kejang-kejang, matanya melotot. Jayus berteriak histeris, berusaha menolong Mbah Sabar. Namun hantu Ranti melepaskan Mbah Sabar, lalu menoleh ke arah Jayus. Jayus pun menjerit, mencoba lari, namun kakinya kaku. Hantu Ranti mencekiknya, dan dalam hitungan detik, tubuh Jayus kaku, matanya melotot, dan lidahnya menjulur keluar. Di kejauhan, Mbah Kardi tertawa puas. Tawa yang serak, dingin dan mengerikan. Tawa yang seolah berasal dari alam kubur. Ia berdiri di balik pohon kakao, melihat Mbah Sabar dan Mandor Jayus tewas di hadapan hantu Ranti. Dendamnya terbalaskan. Setelah Mbah Sabar dan Jayus tewas, hantu Ranti pun menghilang. Keheningan kembali menyelimuti perkebunan kakao. Namun, kali ini, keheningan itu terasa damai. Kutukan telah berakhir. Dendam telah terbalaskan. Dan di hari-hari yang akan datang, dusun Mendastana kembali damai. Tuki akhirnya menikah lagi, memulai hidup baru tanpa ada teror yang mengganggu. Kisah kelam Ranti dan kutukan rimba larangan pun menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi pengingat akan bahaya dendam yang membara. Demikian kisah ini saya akhiri. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.